Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar digelar sebagai ahlul khair. Mereka pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Semoga kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah amat banyak, pasti kita tak mampu untuk menghitungnya. Mari kita luruskan niat karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah agar kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, pecinta ilmu penduduk surga bukan risau dengan kekayaan, namun takut dengan kemiskinan. Jadi jangan risau kalau soal kekayaan. Sudah ada porsinya. Bukan bermaksud menyurutkan spirit atau semangat berikhtiar. Tetap sempurnakan ikhtiar. Sebab kaya bertakwa itu tidak mengapa, daripada miskin sombong pula. Betul atau benar? Iya. Ustaz, ada takarannya? Iya, memang ada takarannya. Tapi kan kita sering mendengar kalimat hikmah itu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Tapi jangan lupa, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Namun beramal untuk akhiratmu seolah engkau akan mati esok pagi. Jadi kalau urusan kekayaan memang sudah ada ketetapannya. Ingat, Nabi pernah berikan pesan yang sederhana tapi dalam maknanya. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Hidup tengah kita jalani. Mati yang sebenarnya belum terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Tapi rizki setiap hari kita miliki sampai saat ini. Hafal nggak Pak? Diingat-ingat aja ya. Jadi memang harus pandai menyikapi. Jika kita disuruh memilih 2 pilihan, kaya atau miskin, tentu kita akan memilih menjadi orang kaya daripada orang miskin. Tidak ada yang ingin miskin dalam hidupnya. Sebab dengan kekayaan, harta yang melimpah, kita bisa memperoleh segala yang kita butuhkan dan menikmati fasilitas yang barangkali orang lain tak mampu menikmatinya. Tentu dengan tujuan yang baik. Inilah jawaban praktis yang umumnya dilontarkan oleh mayoritas orang. Tidak mengapa punya rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah. Tidak mengapa. Boleh punya rumah tingkat, mobil mengkilat, uang berlipat, istrinya sehat. Jangan salah sebut. Rumah tingkat,
mobil mengkilat, uang berlipat, istrinya sehat. Begitu. Oh gitu ya, ini luar biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kemahatauan dan hikmah yang bisa dipetik oleh hamba-hambanya memahami ternyata kaya dan miskin mutlak harus ada. Coba bayangkan kalau di dunia ini isinya orang kaya semua. Repot. Susah nanti mendistribusikan zakatnya, mengulurkan tangannya. Namun sebaliknya ketika dunia ini isinya orang miskin semua, jelas roda kehidupan tidak akan berputar dengan baik. Maka kaya dan miskin itu ada ketentuannya. Sebenarnya tema ini cocok kalau disampaikan hari Kamis. Sebab Kamis artinya kaya miskin sudah suratan. Itu arti Kamis tuh. Kamis kaya miskin sudah suratan. Karena sekarang Sabtu artinya beda. Sabtu sabar untuk menunggu. Kalau besok hari Ahad jangan bilang Minggu ya. Sebab Minggu artinya minggat melulu. Senin senantiasa indah. Selasa selalu sabar. Rabu khusus untuk orang awak, rancak buat dagang. Itu Rabu tuh. Supaya nggak ngantuk nih. Jadi manakah yang utama, orang kaya ataukah orang miskin? Orang kaya punya kemudahan untuk banyak bersedekah, sedangkan orang miskin disebutkan dalam hadis akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu dari orang kaya. Jadi pilih mana Bapak Ibu? Pilih kaya atau miskin? Kaya hisabnya panjang, miskin 500 tahun lebih dulu masuk surga. Maka jawabannya adalah ketika si kaya atau si miskin dapat gelar ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu atau kita semua di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu, di antara kita. Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat di nomor 13. Jadi yang paling mulia itu yang paling bertakwa, bukan urusan kaya atau miskin. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, walam yakul afqarakum wala agnakum. Allah tidak mengatakan bahwa yang paling mulia adalah yang paling miskin, afqarakum, atau yang paling kaya, agnakum, di antara kalian, tapi yang paling bertakwa. Jadi jangan risau. Baik. Ingat pesan Rasulullah supaya kita bisa menyikapi dalam hidup ini. Ada fitnah besar pada umat Rasulullah. Beliau mengatakan, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-malu. Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta. Jadi kalau sudah paham dengan hadis ini, tidak risau dengan kekayaan. Kalau sudah kita sempurnakan ikhtiar, bertawakal kepada Allah. Dan itulah wasiat seorang sahabat Umar bin Khattab. Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la yurziqtum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Jika engkau sudah betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhanmu sebagaimana burung yang pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, sore hari pulang dalam keadaan perutnya telah terisi.
Mudah-mudahan dengan kita baca hadis ini kita tidak tertipu oleh harta. Sempurnakan ikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah. Jadi memang harus kita pahami bahwa harta itu memiliki konsekuensi yang mesti dipahami. Kalau kita sudah paham, maka kita tidak tertipu dengan harta. Kedudukan harta dalam Islam itu setidaknya ada 7 poin yang mesti kita pahami. Pertama, hakikatnya harta milik Allah. Jadi kalau harta milik Allah, bagaimana kita bisa terlena, bagaimana kita bisa tidak amanah. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat nomor 17. Ayat yang lainnya surat yang sama Al-Maidah 120 Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi harta bukan milik kita, cuman titipan. Hakikatnya harta milik Allah. Semua yang kita genggam pasti akan kita letakkan. Ini ringkasnya yang pertama. Yang kedua, harta itu akan diminta pertanggungjawabannya. Hadis ini menyentuh hati kita, warning untuk kita perhatikan. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau dimintai pertanggungjawaban. Pertama, tentang umurnya, kemana dihabiskannya. Ini satu hadis ini kalau kita kupas sudah panjang. Kedua, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, khusus harta, 2 pertanyaannya. Dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya. Serta yang keempat tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini nanti dari kiamat sangat berat untuk menjawabnya. Maka sekarang kita mesti melakukan sesuatu dengan anugerah yang telah Allah titipkan kepada kita. Umur digunakan untuk ketaatan. Ilmu diamalkan, tidak menjadi perhiasan. Kemudian harta diperoleh dengan jalan yang halal. Alhamdulillah. Karena sebenarnya urusan harta itu tidak usah banyak, asal cukup saja. Betul ya Pak? Nabi tidak mengajarkan minta kaya, tidak. Doa Nabi itu Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkan dari yang haram, dan cukuplah aku hanya meminta kepadamu, bukan kepada selainmu. Jadi cukup lebih indah dibandingkan kaya. Sebab kalau sudah cukup pasti kaya. Kalau orang bilang kaya belum tentu cukup. Nah, saya melihat di sini orang-orang cukup semuanya. Amin. Cukup untuk apa Pak? Silakan ditambahkan cukup untuk yang belum haji umroh, semoga cukup untuk haji dan umroh, amin. Untuk yang belum menikah, semoga dicukupkan untuk menikah dan seterusnya, untuk ketaatan, untuk kebaikan. Kemudian urusan tubuh kita, alhamdulillah digunakan untuk ibadah. Pagi hari ini luar biasa jamaahnya
400 orang. Masya Allah, makmur ya Masjid Raya Pulau Asem ini. Alhamdulillah. Jadi kita sampai jam berapa ini? Ini kajiannya panjang ini Ustaz, sampai jam 6:15. Boleh ya? Ini panjang nih. Kita padatkan 1 semester jadi 1 jam 1/4 aja. Kemudian yang ketiga, harta adalah amanah. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Meminta karena dia punya hak di situ. Sebagaimana kita pahami, hakul miskin ada, tapi bukan untuk dijadikan kehidupan atau ladang hidupnya dengan cara meminta-minta. Ada saatnya, ada porsinya. Bahkan orang miskin yang tidak meminta, istiqomah dengan yang dia miliki, pandai menyikapi keadaan, itu yang mulia. Jadi kemiskinannya karena cermat kita melihat keadaannya, bukan karena dia menadahkan tangannya. Di ayat yang lain, Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 2, wa atul yatama amwalahum wa la tatabadalul khabitha bit-thayyib. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Terus terang kalau ngomongin harta amanah ini kita disadarkan, sebab banyak peristiwa terjadi itu hartanya tidak disampaikan kepada yang berhak menerima, dan masih banyak hal yang tidak bisa menerima dengan ketentuan Allah. Contohnya lidzakari mithlu hadil unsayain, bagian anak laki-laki itu 2 kali dibandingkan anak perempuan dari pembagian warisnya. Saya yakin sudah disampaikan oleh Ustadz atau narasumber yang membidangi urusan waris. Ketika anaknya perempuan semua, si ayah meninggal dunia, ingat si mayit punya saudara, dia dapat bukan hanya untuk anak dan istrinya, dan tidak boleh berkata urusan apa dengan om saya, tante saya, ini kan harta ayah saya, padahal anaknya perempuan semua. Nah itu silakan dikaji dengan luas di materi waris tirkah. Kemudian yang keempat, harta adalah ujian keimanan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat nomor 28. Semakna dengan itu Allah berfirman di Quran surat At-Taghabun surat 64 ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan, di sisi Allah lah ganjaran yang besar. Jadi bagi yang sudah paham dengan ayat ini, mengerti harta itu ujian keimanan. Dulu waktu hidupnya orang bilang pas-pasan gitu ya, ibadahnya tertata, ibadahnya tidak ketinggalan. Tapi ketika bisnisnya meningkat, urusannya mudah gitu ya, jauh dari masjid. Kenapa? Tertipu oleh dunia. Padahal ngejar dunia itu nggak ada habisnya. Yang digambarkan ketika seseorang sudah dapat 1 lembah emas, ingin dapat lembah emas yang kedua. Ketika sudah dia miliki lembah emas yang kedua, dia ingin yang ketiga. Baru berhenti ketika mulutnya sudah disumpal dengan pasir alias wassalam. Jadi hati-hati ya, kaya itu ujian. Kemudian yang kelima, harta sebagai perhiasan. Siapa yang tidak suka dengan perhiasan? Pasti dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun, tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.
Saya ingin menyampaikan khusus untuk bapak-bapak, kalau istri sedang risau, sudah mulai ucapannya tidak menyenangkan, gampang caranya Pak. Ajak dia ke toko emas. Sampai di depan toko emas, buka pintu toko emas tuh, tanya kepada penjaga, ini harganya berapa? Kemudian katakan pada istri, bulan depan ya kita kembali lagi. Ya, itu caranya. Sebab tidak ada wanita yang tidak suka emas. Padahal walaupun nggak punya emas yang benar, punya Mas Salman, Mas Ahmad, ya kan? Masya Allah. Ini ringkasnya, memang dia menjadi perhiasan. Baik, kemudian yang keenam, harta sebagai bekal ibadah. Iya, harta sebagai bekal ibadah. Dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah. Untuk apa? Membela Islam. Yang demikian amatlah baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 41. Bahkan Allah kasih surat cinta di ayat 111-nya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli, membayar, mengganti jiwa, raga dan harta seorang mukmin dengan surga. Maka harta sebagai bekal ibadah. Kemudian yang ketujuh, harta untuk menguatkan takwa. Sebab apa? Harta ketika dipegang oleh orang yang tidak memiliki takwa, potensinya bisa membahayakan. Karena itu Rasul menyarankan, siapa yang siap kaya harus siap bertakwa. Jadi kalau nggak siap bertakwa nggak usah kaya, cukup saja, alhamdulillah. Ya, jadi kalau orang kaya nggak bertakwa, kata Bang Haji sih terlalu. Sudah dikasih kekayaan, ini kan nikmat yang luar biasa. Tapi kalau kaya nggak bertakwa, ujungnya siksa. Nah ini yang paling penting. Nabi mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Tidak masalah adanya kekayaan bagi orang yang bertakwa. No problemo. Nggak ada masalah kalau kaya bertakwa. Daripada miskin sombong pula. Itu kita sedih ya. Sudah hidupnya susah, tidak ibadah. Banyak kekurangan, tidak sholat. Nah, ini kan mengerikan ini. Itulah mat'u kita yang sebenarnya ketika ada saudara kita hidupnya dalam kesempitan, kekurangan, tapi tidak beribadah. Itulah mat'u kita atau sasaran dakwah kita yang sesungguhnya. Baik, bagaimana prinsip penggunaan harta menurut Islam? Dalam Al-Quran dijelaskan di banyak ayat. Bagaimana prinsip-prinsip untuk menggunakan harta menurut Islam? Pertama, untuk infak dan zakat. Ini kalau ngomongin infak kan tidak kenal kaya, tidak kenal miskin. Sebab infak itu apapun bisa. Sebagaimana yang Allah sebutkan di Al-Quran ini pada surat Saba, surat yang ke-34 ayat nomor 39, poinnya, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Sebaik pemberi rizki adalah Allah. Maka tidak ada alasan untuk tidak berinfak, karena itu karakter ahli takwa. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Ini pun luas ngomongin takwa. Jadi jangan sampai tidak berinfak, pastikan tiap hari infak. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana ini mengeluarkan infak? Mudah, sesuaikan dengan kemampuan. Tanggal 1 sampai tanggal 5 infaknya warna merah, gambar Bung Karno Hatta. Tanggal 6 sampai tanggal 10 warnanya biru, pecahan 50.000. Tanggal 11 sampai tanggal 15 warnanya hijau, pecahan 20.000. Tanggal 16 sampai tanggal 20
Yang cebanan itu warna apa itu? Ungu. 21 sampai tanggal 25. Orange ya. Tanggal 26 sampai tanggal 30 abu-abu katanya. Karena Januari sampai tanggal 31 bolehlah yang koin 1000-an. Itu infak tuh, apapun bisa. Tapi ketika bicara zakat ini ketentuannya jelas. 2,5% bagi yang telah sampai hartanya kalau nisab dan khaulnya sudah cukup. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa musabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ada 8 asnaf. Itulah ketentuan zakat. Bu, pilih punya emas berzakat atau enggak punya emas enggak usah zakat, Bu. Mendingan punya emas berzakat, betul enggak? Iya, daripada nggak punya emas nggak zakat. Punya uang 1 M zakatnya nggak banyak kok. 2,5% cuma 25 juta. Uang 1 M zakatnya cuma 25 juta. Sisanya masih banyak, masih 975 juta. Bayangin tuh, Allah kasih luas kasih sayangnya. Jangan lupa, jangan dikurang-kurangi ya. Nanti ancamannya berat. Khusus tentang hal ini boleh dibuka Quran surat At-Taubah surat 9 ayat nomor 34-35. Ancaman yang berat ketika emas peraknya tidak digunakan dengan benar, tidak dikeluarkan zakatnya. Ngeri. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu bima kuntum taknizun. Itulah rasakan karena harta yang engkau sembunyikan di setrika dahi, lambung, punggungnya. Dia di kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, harta tidak untuk berlaku kikir. Jangan harta itu ditimbun. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Yang terjadi sebaliknya, kekikiran itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini kalau kita baca ancaman ayat ini berat niat. Quran surat Ali Imran surat 3 180. Jadi harta jangan ditimbun. Harta untuk digunakan di jalan yang benar sesuai dengan aturan. Ringkasnya, kemudian yang ketiga, harta tidak untuk bermaksiat, tidak digunakan atau dihambur-hamburkan yang tidak bermanfaat. Contohnya dihambur-hamburin untuk foya-foya, untuk bermaksiat. La tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sia-sia. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat nomor 26 sampai 27. Anehnya masih ada yang berkata, muda kaya raya, tua foya-foya, mati mestinya mati tersiksa itu. Jadi kaya tidak mengapa, asalkan bertakwa saja, masya Allah. Kemudian yang keempat, nah ini puncaknya adalah harta itu untuk beramal soleh. Allah menjanjikan kehidupan yang baik. Orang beriman itu hidupnya dunia dan akhirat, bukan cuma dunia saja. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuh iyanu khaitan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl surat 16 ayat di nomor 97. Jadi harta untuk beramal saleh supaya kehidupan kita itu baik dunia baik akhirat. Orang mengatakan berkah. Allah juga ingatkan di Quran surat Al-Qasas surat 28 ayat 77, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaika wa la tabghi fasada bil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah anugerah Allah yang diberikan kepadamu untuk negeri akhirat. Namun jangan lupa urusan dunia. Sekedar jangan lupa saja. Berbuat baiklah karena Allah sudah banyak memberikan kebaikan. Jangan merusak karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerusakan. Inilah puncaknya harta untuk beramal saleh. Sekarang kita masuk di paruh bagian-bagian akhir supaya kita lebih proporsional, lebih memahami bagaimanakah kedudukan harta itu. Dari Qatadah, dari Mutarif, dari ayah ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Alhaakumut Takatsur, sungguh berbangga-bangga telah melalaikan kalian dari ketaatan. Quran surat At-Takatsur surat 102 ya. Kemudian Nabi pun bersabda, Yaqul ibnu Adam mali. Qala wa halaka ya bani Adam min malika. Wahai manusia, hartaku itu kata manusia. Beliau bersabda, wahai manusia, apakah benar engkau memiliki harta? Kemudian dia menjelaskan illa ma akalta fa'afnaita. Bukankah yang engkau makan akan lenyap begitu saja? Kemudian aula bista fa'ablaita. Kemudian bukankah pakaian yang engkau kenakan juga akan usang atau lapuk? Yang ketiga au tasaddaqta fa'amdaita. Bukankah yang bersedekahkan akan berlalu begitu saja? Ini Nabi bertanya. Ketiga ini pertanyaan, jawabannya tidak, yang bersedekahkan pasti akan kembali manfaatnya untuk dirimu. Bapak Ibu sekalian, coba kita renungkan, senikmat apapun jamuan yang kita makan, apapun namanya, pasti akan habis juga. Kalau tidak kita makan, basi, dia akan terbuang. Apapun yang kita makan habis. Yang kedua, apapun yang kita kenakan pasti akan usang. Ini memberikan pesan penting kepada kita, wahai saudaraku pecinta ilmu penduduk surga, jangan sampai pakaian kita itu lapuk, terbuang. Ibu-ibu, saya titip pesan, nanti selesai pulang taklim ya, buka lemarinya. Jangan-jangan sudah susah dikunci. Kenapa susah dikunci, Bu? Sudah kebanyakan, sudah penuh. Presiden tuh ganti berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Paling lambat 5 tahun sekali. Aku lihat tuh, keluarkan baju itu, berikan. Bagi kita mungkin sederhana, tapi bagi orang di kampung kita mewah itu. Tidak terbeli untuk mereka. Masya Allah, bermanfaat. Jadi baju setelah 5 tahun itu berikanlah. Tentu yang masih bagus. Sebab makin lama di lemari kita makin rusak, nanti lapuk, kebuang, tak manfaat. Kan begitu. Tapi yang kita sedekahkan itu yang akan menjadi milik kita. Itulah yang sebenarnya. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian bagaimana dengan miskin? Wajar kalau kita takut miskin, itu wajar. Hadis ini kan cukup populer, ini familiar kita. Diriwayatkan Abu Naim, kadal fakru ayakuna kufran. Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Hadis tersebut setidaknya memberikan peringatan, hendaklah orang-orang miskin harus selalu hati-hati atau waspada terhadap kemiskinannya.
Kemiskinan dapat menggodanya untuk melakukan kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dan akibatnya apa? Yang terburuk menjual imannya atau akidahnya. Berapa banyak saudara kita yang tanggal iman Islamnya karena faktor kemiskinan. Apalagi sudah miskin harta, miskin iman pula sudah. Ini yang jadi persoalan itu. Jadi memang kalau kita katakan jangan sampai miskin itu betul. Maknanya apa? Harus kaya. Kaya yang bagaimana? Nabi mengatakan, laisal ghina an kathratil mali, walakinal ghina nafsi. Bukanlah kekayaan dengan banyak harta saja, tapi kekayaan yang sebenarnya ketika seseorang memiliki kekayaan hati. Ini belenggu yang berat ini. Miskin harta, miskin iman, miskin pula ilmu. Akhirnya apa? Menghalalkan cara yang hari ini kita lihat tuh, fitnah yang terjadi. Untuk mendapatkan harta dilakukan segala cara. Berapa banyak yang terjadi asbab judi online itu, hingga seorang istri membakar suaminya sendiri. Padahal keduanya polisi, ya kan? Ini sedih kita ini. Ayatnya kan jelas, disuruh makan yang halal gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik yang telah aku beri rizki, kata Allah kepadamu. Allah beri rizki, bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat di nomor 172. Mudah-mudahan tidak ada keluarga kita, kerabat kita, suami, anak yang terlibat dalam judi online. Nah, untuk bilang tadi. Jadi jangan sampai miskin lah, ya. Walaupun Nabi pernah berdoa supaya dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Bihubbil masakini wa an adnu minhum. Aku diperintahkan untuk dekat dengan orang-orang miskin, mencintainya, berbagi dengan mereka. Sebab itu memang ladang amal buat kita. Nah, sekarang kita perlu memahami. Tadi setelah kita bicara tentang keutamaan menjadi orang kaya yang dia gunakan di jalan Allah, dia gunakan dengan baik dan benar. Sekarang bagaimanakah bicara tentang keutamaan orang miskin? Ada nggak keutamaannya? Ada keutamaannya. Namun orang miskin memiliki keutamaan jika ia selalu bersabar. Saya nukilkan hadis yang satu ini penting. Sebab sabar itu menyelamatkan, ganjarannya luas tanpa batas, menjadi penghapus dosa. Ada yang diuji dengan kemiskinan. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidak satu musibah ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, sakit, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Nah, kalau kita ingat dari situ, dalam kondisi seberat apapun, ingat, oh ternyata hikmahnya apa? Diampuni dosa dan kesalahannya. Bapak Ibu sekalian, pilih mana? Sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni? Gimana Bu? Maunya sehat diampuni, maunya begitu ya. Tapi kan sunatullah itu pasti berlaku, ya enggak? Ada saatnya kita tidak dalam keadaan sehat. Kelihatan dari sini yang geraknya kurang nyaman gitu ya. Tanda-tanda tinggi asam uratnya. Alhamdulillah Ustaz, nikmat menghadiri jamuan majelis ilmu. Jadi ini, kenapa?
Orang miskin itu utama. Miskin itu dalam kondisi yang orang mengatakan kekurangan. Disebutkan pertama, penghuni surga banyak orang miskin. Dari hadis bin Wahab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah itu berkata, maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Itu dia. Kemudian Nabi mengatakan lagi, maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli neraka itu? Mereka itu adalah setiap orang yang keras, kikir, dan gemar mengumpulkan harta, lagi sombong. Hati-hati, jangan karena punya harta lantas menyombongkan diri. Ancamannya berat. Ini yang pertama, penghuni surga banyak orang miskin. Jadi sekarang pilih mana Pak, kaya atau miskin nih? Pilih kaya bertakwa gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, orang miskin mendahului orang kaya masuk surga lebih dahulu, sebagaimana hadis ini. Ini yang menjadikan kabar gembira. Siapapun yang sedang dilanda kesempitan, orang mengatakan kurang harta gitu, miskin, kata orangnya, ingat ini obat penawarnya. Nabi mengatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannata qabla al-aghniya'i binisfi yaumin 500 amin. Orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Bayangin Pak, 500 tahun bedanya setengah hari. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, sahih hadis ini. Ternyata di Al-Quran juga disebutkan. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 47, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Itu kalau cuma sehari, kalau berhari-hari berapa ratus, berapa ribu tahun itu. Jadi orang miskin masuk surga lebih dulu, sebab hisabnya nggak ada. Yang hartanya banyak, hati-hati itu. Jadi bagaimana Bapak Ibu, masih pengen jadi orang kaya? Masihlah. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Tapi ingat, sahabat tidak semuanya kaya. Yang kaya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Thalhah. Tapi yang miskin, coba ingat, sahabat Bilal bin Rabah, sahabat Khalid bin Walid ketika meninggal dunia hanya mewariskan sebilah pedang perang, sebilah pedang perangnya saja. Jadi jangan risau dengan kekayaan, namun takut kalau miskin iman. Ini dia yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan anggap remeh orang miskin. Serius. Kalau kita cinta pada orang miskin yang soleh, maksudnya orang miskin yang beriman, kita punya kesempatan dapat dua perkara. Satu, pertolongan dari Allah. Dua, rizki yang Allah berikan. Hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rizki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalian. Sekitar kita lihat. Jadi kalau kita merasakan berkah bertambah, Allah beri perlindungan, pertolongan, itu asbab karena doanya orang-orang miskin di sekitar kita. Jangan lupa itu. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, innama yansurullahu hadhil ummata bidu'in fiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah di antara mereka, yaitu asbab dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jangan anggap remeh, jangan memandang rendah orang miskin, karena di situ kunci keberkahannya. Jikalau ingin berkah,
Allah harus disembah, istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah. Sebab itulah kunci keberkahan. Apa sih sedekah? Kullu amrin bil ma'ruf. Setiap perbuatan baik itu nilainya sedekah. Ada saatnya kita memberi dengan harta, ada saatnya kita memberi dengan ilmu, ada saatnya kita berikan pertolongan yang dia butuhkan, ada saatnya dengan tenaga yang kita miliki, paling tidak dengan doa. Dan begitu. Alangkah mudahnya kita bersedekah. Baik, mari kita mengambil kesimpulan sesuai waktu yang kita miliki ya. Kaya dan miskin adalah ketetapan dari Allah yang harus disikapi dengan bijak. Itu menurut kacamata Islam. Kekayaan dan kemiskinan hanyalah ujian. Kaya atau miskin bukan urusan mulia atau hina, karena kita sudah paham dalilnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita sudah paham betul. Jadi keduanya tak lebih dari ujian. Mana yang mulia atau mana yang hina tergantung bagaimana masing-masing di antara kita menyikapi ujian tersebut. Kaya miskin tetap mulia di sisi Allah kalau dia bertakwa. Ayat ini yang sering jadi renungan kita, karena banyak manusia itu lupa. Adapun manusia apabila Rabb-nya memujinya lalu dimuliakan dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinaku. Sekali-kali tidaklah demikian, karena kita tak mungkin mampu menghitung nikmat Allah. Ajaban li amril mu'min, inna amruhu kullahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan. Elok nian kata kami, rancak bana kece urang awak. Saya pisan kata orang Sunda, api tenan kata orang Jawa, very good kata jamaah Masjid Raya Pulau Asem. Cakep banget kata orang Betawi, dan tidak dimiliki siapapun kecuali orang beriman saja. Sebab ketika mereka diberikan nikmat, mereka bersyukur, fakana khairan lahu. Namun sebaliknya ketika diuji, diberikan musibah kepadanya, dia tetap bersabar. Fakana khairan lahu. Memang umat Rasulullah itu cuma duduk di dua sisi saja. Kalau tidak bersyukur, ya bersabar. Sebab jalan ke surganya jelas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum biwari hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat di nomor 10. Jadi Bapak Ibu sekalian, lebih mudah bersyukur atau bersabar nih? Serius ini? Lebih mudah bersyukur atau bersabar Pak? Bener ya? Saya mulai dari sabar dulu ya. Orang mengatakan sabar gak punya pilihan Ustaz. Sebab kalau gak sabar bubar. Tapi bersyukur orang sering lupa. Saya mau tes ibu-ibu ini bersyukur gak nih? Bangun tidurku terus. Nah itu benar itu. Masih ada yang bilang mandi gak? Oh iya. Gimana lanjutannya Bu? Bangun tidurku terus, berdoa di kamar mandi, jangan lama-lama. Sholat tahajud, janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Kata siapa Bu? Kata Ustadz. Bangun tidurku terus, berdoa di kamar mandi, jangan lama-lama. Sholat tahajud, janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Ternyata kalau kita buka Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 17-18, memang benar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashri hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ekspresi syukur yang sebenarnya. Tapi sabar harus dibuktikan dengan tidak berkeluh kesah. Yakin ya, innallaha
ma'as-sabirin. Allah membersami orang-orang yang sabar. Saya lihat jamaah di sini semuanya sabar ya. Walaupun sudah mulai lapar ya. Ini sesuai dengan pesan Ustadz, sampai waktu suruk saja ya saya selesaikan. Rinciannya tidak banyak, tapi yang paling penting pandailah kita menyikapi apapun keadaan diri kita. Kaya, miskin tidak jadi persoalan bagi orang beriman, sebab paham tujuan hidupnya ya. Akhirnya semoga Allah menjadikan kita hambanya selalu kaya, kaya iman, kaya amal, kaya harta, dan pandai menyukuri nikmatnya serta bersabar dalam setiap keadaan. Amin Allahumma amin.